Sebelum kita sampai di titik poin pertama yaitu Burj Al Arab, Gaby cerita sedikit histori tentang Dubai, boleh Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah tahu ya, Gaby cerita sedikit. Jadi Bapak Ibu, Dubai ini dulunya hanya padang pasir Bapak Ibu, yang belum ada apa-apanya. Jadi orang zaman dahulu itu kalau kita bilang para badui atau beduin itu kerjanya tuh hanya nelayan yang sangat-sangat miskin, yang tidak ada apa-apa. Mulai sebelah kanan kita Bapak bisa lihat ya, ini adalah Dubai Golf Creek ya. Bayangkan dulunya gurun pasir, sekarang dirubah dengan seperti ini. Itu rumputnya semuanya asli Bapak Ibu ya, semuanya asli ya, namanya Dubai Golf Creek karena di Dubai ini ada banyak sekali lapangan golf. Salah satunya Dubai Golf Creek, ada NS Golf Club, International Golf Club, Jumeirah Golf Club ya, jadi ada banyak banget. Nah sebelah kiri kanan Bapak Ibu nih kayak sungai, ini adalah Dubai Creek ya. Jadi inilah sungai buatan, panjangnya 14,4 km, lebarnya dari 120 km sampai 1.200 km Bapak Ibu ya. Jadi ini panjangnya luar biasa. Nah insya Allah besok kita akan melewati Dubai Creek ini ya. Jadi Bapak Ibu, karena dulu adalah beduin nelayan yang sangat-sangat miskin, yang tidak ada apa-apanya. Nah mereka dulu juga sempat berjaya karena mutiaranya Bapak Ibu, tapi pada saat itu bangkrut karena ada dua faktor. Faktor pertama itu krisis ekonomi, faktor kedua orang-orang Jepang yang kemari mengenalkan sistem mutiara peliharaan atau yang budidaya. Jadi bangkrutlah Dubai Bapak Ibu pada saat itu. Tapi mereka yakin dan percaya di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Nah pada tahun 1963 itu pertama kali ditemukan minyak Bapak Ibu di sini. Nah mulai saat itulah Dubai mulai berkembang karena awalnya dari minyak. Tapi sekarang Bapak Ibu, Dubai bukan hanya minyak lagi ya. Income terbesarnya ini bukan dari minyak lagi, tapi dari tourism atau turis Bapak Ibu ya. Dan banyak sekali dari investor juga, makanya bisa kaya raya seperti ini Bapak Ibu. Ya, bayangkan dulu mereka masih nelayan ya, terus sangat miskin. Ini juga kalau kita bilang tanda-tanda kiamat seperti yang Rasulullah ngomong Bapak Ibu ya. Negara Arab yang dulunya miskin sekarang sudah kaya raya. Sebelah kanan kita mau mulai Bapak Ibu, ini adalah Wafi City. Ini modelnya kayak Mesir Bapak Ibu ya. Di dalamnya adalah Fresh Hotel dan ada Wafi Mall. Nah di dalamnya itu, di mallnya itu kebanyakan menjual barang-barang ini Arabik khas Arab ya. Cuman memang agak sepi kalau di sini. Nah kalau kita nanti insya Allah ke salah satu mall terbesar di dunia untuk hari ini ya. Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu ya dulunya Dubai ya. Yang membuat Dubai dalam waktu singkat seperti ini Bapak Ibu namanya Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Beliau adalah wakil presiden, perdana menteri dan ruler of Dubai. Jadi semenjak beliau menjadi ruler atau penguasa Dubai tahun 2006, Dubai jauh lebih bagus dan jauh lebih berkembang karena beliau Bapak Ibu. Karena memang ambisinya sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Beliau ini sudah umur 74 tahun tapi masih kuat Bapak Ibu karena sering minum susu onta ya. Bapak Ibu kalau minum susu onta bukan berubah seperti onta Bapak Ibu ya, tapi kuat seperti onta Bapak Ibu. Apalagi kalau makan dagingnya, nah itu enak banget Bapak Ibu ya, karena low fat, low kolesterol. Bapak Ibu yang kolesterol nggak perlu takut makan daging onta karena dia low kolesterol Bapak Ibu ya. Nah di sini juga banyak, di Dubai itu ada banyak sekali mereka menjual ini daging onta ya. Dan onta juga di sini itu dibuat ini Bapak Ibu ya, camel racing atau kalau kita bilang balapan onta pakai robot kayak gitu. Setiap bulan Maret itu ada camel racing di sini. Baik, kemudian sebelah kanan kita ini adalah Dubai Frame terbesar di dunia Bapak Ibu ya. Insya Allah besok kita akan foto stop di sini Bapak Ibu ya, di Dubai Frame. Nah itu kita bisa naik ke atas ya Bapak Ibu ya, bisa melihat view Dubai dari atas ya. Insya Allah kita besok pagi akan ke situ Bapak Ibu. Baik, sebentar lagi kita akan memasuki daerah Dubai baru namanya Sheikh Zayed Road. Di depan kita sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ada satu building yang modelnya kayak lilin ya. Itu namanya warna putih, namanya World Trade Center. Itu building yang pertama kali dibangun di kota Dubai pada tahun 1971 oleh Syekh Rashid, bapak daripada Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum yang penguasa Dubai ya, namanya World Trade Center atau tempat diadakannya exhibition. Nah sekarang kita akan menuju Burj Al Arab.
Itu areanya itu Bapak Ibu namanya daerah Jumeirah. Kita akan memasuki daerah orang-orang kayanya Dubai Bapak Ibu ya. Karena di sini orang Dubai itu sudah kaya-kaya ya. Kalau kayak GP, Mas Fadli, J ya, itu bukan ini ya, jauh di atas mereka. Karena gajinya orang Dubai itu Bapak Ibu minimal salary-nya mereka itu kalau dirupiahkan sekitar 90 juta 18.000 dirham. Security itu Bapak Ibu ya, itu minimal untuk orang lokalnya ya. Kalau saya sama ini jauh Bapak Ibu ya. Jadi saking kaya rayanya ya, nanti malam Bapak Ibu bisa lihat nanti di Dubai orang lokal itu ya, biasanya bertebaran di mana-mana. Nah, di depan kita sebelah kiri Bapak bisa lihat itu ada building yang sangat cantik sekali. Besok insya Allah kita akan ke sana. Ya modelnya kayak mata kaligrafi Arab ya, sebelah kiri kita di depan. Ini adalah Museum of the Future Bapak Ibu ya, museum masa depan. Nah, insya Allah besok kita akan sini. Ini yang terviral nih sekarang nih Bapak Ibu ya, karena waktu Gaby pulang tahun 2020 karena pandemi, ini masih belum jadi, masih dalam pembangunan Bapak Ibu. Nah pas Gaby datang itu sudah ada, udah selesai aja. Mau masuk ke dalamnya itu sudah tidak bisa lagi karena sudah sold out Bapak Ibu. Tahun depan baru bisa masuk lagi ke dalam museumnya. Karena saking banyak sekali ya orang-orang yang antusias datang ke Dubai hanya untuk masuk ke dalam Museum of the Future. Jadi setiap tahun ini Bapak Ibu Dubai tuh selalu ada yang baru ya. Makanya harus update Bapak Ibu. Sebelah kiri Bapak Ibu ini ada Grab Dome ya. Ini adalah metro stationnya. Jadi kalau Bapak Ibu naik metro station itu harus hati-hati Bapak Ibu, karena pintunya hanya kebuka 1 menit, ketutup 1 menit, door open 1 menit, door close 1 menit. Kalau seandainya pintunya mau ketutup, tiba-tiba ada yang masuk, kejepit, kena denda 2.000 dirham, kurang lebih sekitar 9 juta rupiah. Jadi sudah kejepit, kena denda pula Bapak Ibu ya. Bukannya dikasihanin ya atau ditolongin ya, tapi dikasih denda. Karena memang di Dubai ini aturannya sangat ketat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini tidak boleh buang sampah sembarangan karena denda 400 sampai 500 dirham, 2 juta rupiah Bapak Ibu ya. Tidak boleh merokok sembarangan, apalagi Bapak Ibu yang misalnya dapat kamar yang non smoking, terus tiba-tiba ke kamar mandi smoking, kena denda 500 dirham. Hati-hati Bapak-bapak, karena dulu sempat seperti itu ya, 2 juta ya, 500 dirham Bapak Ibu dendanya. Habis itu tidak boleh nyebrang sembarangan Bapak Ibu, itu juga kena denda kurang lebih 2 juta ya, kurang lebih 2 juta rata-rata denda di sini. Jadi memang sangat disiplin maka Bapak Ibu, makanya kotanya bersih Bapak Ibu ya, dan rapih, tidak ada sampah berserakan di mana-mana, karena itu Bapak Ibu ya, sangat bersih kotanya. Nah ini sekarang kita berada di Sheikh Zayed Road ya, the most expensive bus-nya itu di daerah sini semua Bapak Ibu. Sebelah kiri kita itu area namanya Business Bay ya. Kita sekarang menuju Jumeirah. Sebentar lagi Gaby akan tunjukkan Bapak Ibu yang punya Dubai, yaitu Sheikh Muhammad. Beliau itu punya anak juga Bapak Ibu, namanya Sheikh Hamdan. Itu Sheikh Hamdan cakepnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu lihat Sheikh Hamdan dari jauh kelepek-kelepek, dari dekat langsung pingsan karena saking cakepnya. Karena beliau itu dipilih oleh Forbes Magazine sebagai 10 orang tercakep di dunia ya. Itu mantannya Gaby Bapak Ibu. Mantan majikan maksudnya. Bukan mantan pacar. Umurnya sekarang 40 tahun. Katanya dia mau cari istri lagi Bapak Ibu. Ada yang mau ibu-ibu? Namanya Sheikh Hamdan atau lebih dikenal dengan Faza. Nah ibu-ibu bisa searching tuh FAZ3 di Instagram, itu beliau. Jadi bangunan-bangunan baru yang ada di Dubai, yang pertama kali merasakan building yang di sini atau yang baru-baru itu Sheikh Hamdan ya. Jadi dia yang pencetusnya duluan. Burj Khalifa baru pertama itu dia Bapak Ibu, naik ke atasnya itu ya, Burj Khalifa tower tertinggi di dunia itu beliau. Ya, ini Bapak Ibu jembatan yang kita lewati ini adalah fill up ya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu masih rata ya, karena sebelah kanan kita ini kita bisa naik dock cruise namanya Dubai Water Canal. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Ini namanya Dubai Water Canal, ini juga sungai buatan Bapak Ibu ya. Kita bisa naik dock cruise atau kapal pesiar mengelilingi Dubai, menikmati keindahan kota Dubai di malam hari selama 2 jam. Jadi ada makan malam di dalamnya. Kita ngelewatin Dubai Water Canal itu.
Nah, yang kita lewati ini juga adalah tolnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin di Indonesia kita lewat tol itu mampir sebentar ya sama ininya, kasirnya ya. Kalau di sini nggak perlu karena udah otomatis cas, sekali lewat tolnya 4 dirham. Katanya mau naikin lagi jadi 5 dirham sekarang. Karena sudah ada chip di situ Bapak Ibu ya, itu tulisan Salik. Nah, itu tolnya itu ya. Jadi udah otomatis kena cas ya sekali lewat jalan tolnya. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki daerah Jumeirah, kawasan daripada kota Dubai. Sebelah kiri Bapak Ibu ini kebanyakan rata-rata showroom mobil Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh pilih satu, nanti GB iniin, utangin. Ya, ini rata-rata showroom semua, dari ujung sini sampai ujung sana itu showroom mobil. Nah, sebentar lagi GB akan tunjukin Bapak Ibu yang punya Dubai. Dia itu dikenal dengan the man who has clear vision for Dubai. Jadi laki-laki yang punya visi yang jelas untuk Dubai ke depannya Bapak Ibu ya. Ini orangnya sebelah kanan kita. Orangnya tuh dikenal sebagai the lion ya, singa, karena orangnya pengennya Dubai ini serba wah Bapak Ibu yang jadi orangnya Syekh Muhammad Salab 3 jari ya. Jadi beliau itu Bapak Ibu pengen menjadikan Dubai ini nomor 1, makanya di sini dibangun yang Bapak Ibu ya. Maaf jadi nggak bisa bilang R ya, jadi kayak gitu. Ini tertinggi towernya, terbesar mallnya. Sini sebelah kanan kita Bapak Ibu boleh lewat, ini adalah Sheikh Khalifah. Sebelah kanannya itu merupakan presiden yang di UAE ya, karena beliau sudah meninggal beberapa bulan yang lalu ya, karena serangan jantung Bapak Ibu ya, jantung. Itu presidennya Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan. Beliau orangnya sangat baik Bapak Ibu ya, sangat dermawan sekali. Makanya waktu beliau meninggal itu tangisan rakyat luar biasa. Nah, semasa hidupnya Bapak Ibu, Sheikh Khalifah itu selalu ngasih uang ke rakyatnya. Jadi di sini Bapak Ibu orang-orang lokal itu karena saking, kalau kita bilang dimanjakan banget Bapak Ibu ya sama Syekhnya, nggak punya uang dikasih uang, nggak punya rumah dikasih rumah ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini orang lokalnya kalau melahirkan itu nggak perlu bingung ya biaya lahiran ya, karena mahal ya Dubai. Nggak perlu bingung biaya lahiran, itu sudah dikasih biaya dana oleh Syekhnya. Anaknya sudah besar, itu dibiayain juga sampai universitas. Nah, selesai universitas anaknya mau menikah, bingung untuk duitnya ya, karena cewek-cewek di sini mahal-mahal Bapak Ibu ya. Tidak perlu khawatir karena pemerintah sini sudah membiayai untuk biaya pernikahan si orang lokal ini. Jadi sekitar 70.000 dirham pemerintah menyediakan dana untuk orang lokal sini untuk menikah ya. Kalau 70 dirham itu ya sekitar hampir 400 juta Bapak Ibu ya. Ush. Untuk orang lokal sini. Jadi tidak perlu bingung Bapak Ibu orang lokal ya. Oke, ini sebentar lagi kita akan sampai di Jumeirahnya. Makanya orang lokal di sini itu kalau dia lihatin karena dimanja sama syekhnya itu Bapak Ibu agak males-males ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat ya kalau di imigrasi kayak gitu ya, agak sangat-sangat sedikit juga, tapi ada beberapa yang baik juga Bapak Ibu. Karena itu tinggi, gajinya tinggi, habis itu semuanya serba gratis, utangnya juga dibayar Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya ada orang lokal sini nikah sama orang non lokal itu tidak dibiayai kayak gitu. Jadi mereka harus menikah sesama lokalnya, baru ada dana sama dari pemerintah kayak gitu. Kalau dia nikah sama orang luar, benefit yang dia dapatkan tadi itu hilang Bapak Ibu, kecuali orang perempuannya nikah sama orang luar itu masih dibiayain. Tapi kalau yang laki-laki menikah sama misalnya orang Indonesia itu tidak dibiayain, harus biaya sendiri Bapak Ibu kayak gitu. Makanya di sini itu pinter Bapak Ibu, otaknya pinter. Istri pertamanya orang lokal, istri kedua orang luar kayak gitu ya. Nah, di depan kita sebelah kanan ini adalah founder atau the father of UAE. Dia merupakan pendiri Bapak Ibu ya, karena UAE ini kan ada 7 bagian. Ada Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah, dan Fujairah. Ada 7 bagian daripada United Arab Emirates Bapak Ibu. Dia Qatar, Bahrain, Saudi tidak termasuk. Ya dulu mereka mau ngajak gabung Qatar dan Bahrain karena mereka menolak. Jadi mereka hanya happy di 7 bagian daripada Emirates yang tadi dia disebutkan ya. Yang paling terkenal cuma Dubai
Dubai dan Abu Dhabi Bapak Ibu ya. Yang lainnya kayak Sharjah, Ajman, aku itu masih belum maju seperti Dubai dan Abu Dhabi Bapak Ibu ya, karena syekhnya setiap kota itu beda-beda syekh atau beda penguasa. Kayak Abu Dhabi itu dipimpin oleh Syekh Khalifah, Dubai itu dipimpin oleh Syekh Muhammad, Sharjah dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Al-Qasimi, jadi seterusnya kayak gitu. Jadi satu kota itu satu kepala Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita sudah berada di area Jumeirah. Ini kawasan elitnya Dubai. Jadi orang-orang lokal itu Bapak Ibu, sebelah kanan rumah-rumah ya. Kalau kita di Indonesia rumah BTN. Jadi orang lokal ini Bapak Ibu semuanya tinggal di sini ya, khusus orang lokal. Ada beberapa juga rumah orang lokal di sini disewakan ke orang luar tuh nggak masalah ya, tapi ini khusus orang lokal. Area Jumeirah kawasan elit daripada kota Dubai, tapi ada lagi yang lebih elit, nanti kita akan mengunjunginya. Di depan kita sebelah kiri sudah kelihatan Bapak Ibu ya, hotel yang diklasifikasikan sebagai hotel bintang 7 yaitu Burj Al Arab. Burj itu artinya tower, Al Arab itu adalah orang-orang Arab, jadi artinya Burj Al Arab itu adalah menaranya orang-orang Arab. Hotel ini Bapak Ibu memiliki tinggi 321 meter, ada 202 kamar dan ada 60 lantai. Di dalamnya itu mereka menjual koktail Bapak Ibu. Nama koktailnya tuh 27321, seperti namanya, harganya juga sama, 27.321 dirham, sekitar 3 kali 27 kali 3 berapa? 4 ya 5 ya. Itu sekitar 90 jutaan Bapak Ibu ya. Ada yang mau koktailnya Bapak Ibu? Kita coba yuk. Patungan ya? Sama-sama. Mumpung kita ngeteh pagi hari lagi ya, merasakan yang di Burj Al Arab ini ikon pertama di Dubai. Jadi kalau Bapak Ibu ke Dubai tidak ke sini berarti bukan ke Dubai Bapak Ibu. Karena buildingnya ini dibentuk seperti layar kapal untuk mengingatkan kalau Dubai dulunya seorang nelayan sangat-sangat miskin yang tidak ada apa-apanya Bapak Ibu ya. Nah ini sebelah kiri maupun lewat, ini ada 2 rumah kembar. Ini yang punya pemain sepak bola nasional Dubai Bapak Ibu. Ini pemain sepak bola nasional, rumahnya segede ini ya, 2 kembar ini ya. Saking kayanya Bapak Ibu ya. Apalagi yang internasional, yang nasionalnya udah rumahnya sudah segede ini ya. Itu luar biasa sekali. Ya jadi di depan Bapak Ibu sebelah kiri yang di dekat Burj Al Arab itu ada yang kayak model ombak, itu juga hotel namanya Jumeirah Beach Hotel. Nah di atas Burj Al Arabnya itu ada tempat, ada bulat Bapak Ibu, kalau Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan ya, ada yang bulat itu tempat helipad bisa landing. Agassi sama Rory McIlroy pernah main tenis juga di atasnya Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu Gaby juga pre-wedding di atas itu Bapak Ibu naik helikopter. Enggak. Ya bagi Bapak Ibu yang mau pre-wed ya bisa sewa helikopter, nanti landing di situ Bapak Ibu di atas Burj Al Arab itu ya, tempat helipadnya itu. Nah waktu itu Gaby pernah ini juga Bapak Ibu bawa di sini siapa namanya, Boris Kalebaut ya, Inem Plain seksi yang dulu ya, stay-nya di sini karena ini hotel Bapak Ibu harganya dulunya Bapak Ibu ya $2.000, sekarang udah naik jadi $3.000. Dulunya masih 40 juta rupiah per malam ya, itu yang termurah Bapak Ibu harga hotelnya per malam. Yang termahal sampai $25.000 Bapak Ibu ya, ratusan juta per malam. Ada yang nginap, mau nginap Bapak Ibu, yuk sama-sama. Untuk di depannya itu waktu itu Gaby bawa beliau itu Bapak Ibu yang dari Skalebot, itu yang paling murah, yang 40 juta per malam. Beliau nginap 2 malam di situ. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam tuh harus ada ID ya, disimpan ID kita sama mereka, dan kita tidak boleh lama-lama untuk ini berkunjung di kamar yang punya ini ya, kamar ya. Jadi hanya bisa waktu itu 30 menit apa 1 jam maksimal, habis itu kita harus keluar dari kamarnya. Dan waktu itu Ibu Doris itu dapat hadiah Bapak Ibu, yang dapat hadiah Hermes ya, parfum original untuk beliau karena sudah menginap di hotel Burj Al Arab ini. Banyak sekali orang-orang pejabat-pejabat Indonesia, pengusaha-pengusaha nginap di situ, termasuk Syahrini Bapak Ibu yang pernah nginap di sini di Burj Al Arab ya. Nah kita sebentar lagi akan sampai di Photoshoot Burj Al Arab. Ini para pekerja bangunannya, ini Bapak Ibu orang-orang India di sebelah kiri kita. Orang India itu kuat-kuat Bapak Ibu ya.
dan tidak takut hitam karena sudah hitam. Ya kita akan foto sebentar, kurang lebih 10 menitan ya, 5-10 menit di depan Burj Al Arab. Nah, ini sebelah kanan kita ini Jumeirah Beach Hotel yang tadi Gaby sebutkan Bapak Ibu ya, yang bentuknya seperti ombak. Jadi yang satu dibentuk seperti ombak, yang satu lagi dibentuk seperti layar kapal. Ikon daripada kota Dubai. Sebelah kanan Bapak Ibu ini adalah Dubai Water Canal. WLWD Water Park ya. Di sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya mau nginap di Jumeirah Beach Hotel atau Burj Al Arab itu sudah gratis mandinya di sebelah kanan kita ini. Kalau mau mandi aja boleh, kita harus bayar 275 dirham, 1 juta lebih untuk mandi di sini. Oke, kita sudah sampai, jalan ke depan sebelah kanan Bapak Ibu ya. Foto stop. Kita foto stop grup dulu Bapak Ibu ya. Setelah itu kita boleh sendiri.